Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabil, saya adalah tentor fisika. Baik adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak doakan kalian baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi efek fotolistrik. Baik, apakah kalian sudah pernah belajar tentang efek fotolistrik? Baik, kakak coba ingatkan kembali apa-apa yang sudah kalian pelajari di sekolah. Kalian bisa dengarkan dan memahami penjelasan kakak berikut ini. Baik, efek fotolistrik itu sebuah praktikum yang membuktikan tentang sifat cahaya. Ya. Nah, dulunya ilmuwan beranggapan bahwa cahaya itu bersifat sebagai gelombang. Nah, bagaimana karakteristik gelombang? Nah, misalkan di sini kakak buat ada sumber cahaya 1 dan sumber cahaya 2 ya. Nah, misalkan sumber cahaya 1 memancarkan cahaya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian sumber cahaya 2 memancarkan cahaya misalkan begini. Oke, baik. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kedua cahaya itu yang merambat itu bertemu di satu titik yang sama ya, yaitu di sekitaran titik ini ya kan. Nah, kita lihat di situ bahwa kedua cahaya itu bergabung ya di titik tersebut ya. Artinya apa? Dua cahaya bisa berada dalam satu tempat dalam satu waktu sekaligus ya. Sedangkan sifat partikel itu jika ada partikel A yang bergerak menuju partikel B ya, seperti ini misalkan. Nah, ketika partikel A itu sudah mencapai posisi partikel B, maka partikel A akan menggeser partikel B. Makanya partikel B tersebut terpental ya. Nah, artinya apa? Kalau sifat partikel, tidak mungkin ada dua buah partikel yang berada dalam satu tempat di satu waktu sekaligus. Artinya apa? Harus ada partikel yang bergeser ya, atau terpental. Nah, itu perbedaan ciri khas antara gelombang dan partikel. Nah, ilmuwan dulunya beranggapan bahwa tidak mungkin cahaya bisa bersifat sebagai partikel. Nah, sampai suatu ketika dilakukanlah sebuah praktikum efek fotolistrik seperti ini ya. Nah, misalkan di sini ada logam ya. Plat logam ya, yang ini adalah plat logam. Kemudian plat logam tersebut disinari dengan berkas cahaya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian cahaya ini karakteristiknya dipengaruhi oleh nilai frekuensi. Jadi yang divariasikan nanti adalah nilai frekuensi cahaya. Nah, misalkan cahaya yang dipakai misalkan 10.000 frekuensinya ya. Kemudian diamati ya. Logam tersebut sedemikian rupa tadi sudah terhubung dengan ini ya, ampermeter, di mana ampermeter ini adalah alat ukur arus listrik. Jadi yang diamati itu apakah nanti ada mengalir arus listrik atau tidak ya. Nah, ketika dialiri coba dengan frekuensi 10.000 tidak mengalir arus listrik. Kemudian ditingkatkanlah frekuensinya menjadi 20.000, juga tidak mengalir arus listrik. Nah, walaupun cahayanya diperbanyak, intensitas cahayanya ditingkatkan ya. Jadi sebanyak apapun intensitas cahayanya tidak mengalir arus listrik. Tetapi ketika nilainya ditingkatkan dari nilai 20.000 itu sedikit saja, misalkan 20.000,1 misalkan ya. Nah, tiba-tiba seketika itu juga ada arus listrik yang mengalir pada ampermeternya ya. Jadi di sini ada arus listrik yang mengalir, dibuktikan dengan jarum ampermeter yang bergerak. Nah, kalian sudah pahami bahwa pasti kalian sudah paham bahwa arus listrik itu adalah muatan listrik yang mengalir. Baik, lebih tepatnya itu adalah muatan listrik berjenis negatif ya. Yaitu elektron ya, muatan listrik atau elektron yang mengalir. Berarti seketika itu juga di sini ada elektron yang mengalir di rangkaian listrik ini. Makanya terdeteksi arus ya. Nah, ilmuwan bertanya, dari mana nih elektronnya?
mau tidak mau ilmuwan berkesimpulan bahwa elektronnya itu pasti berasal dari permukaan logam. Pasti berasal dari permukaan logam. Kenapa elektronnya bisa lepas? Mau tidak mau pasti karena ada cahaya ya, cahaya tadi yang menyinari permukaan logam. Makanya elektronnya bisa lepas dan bergerak ke rangkaian listrik tersebut ya. Nah, sifat yang seperti ini berarti cahaya itu menggeser posisi elektron, makanya elektronnya bisa lepas. Nah, sifat seperti ini itu kita lihat tadi adalah sifat karakteristik partikel. Nah, dengan demikian ilmuwan berkesimpulan bahwa cahaya itu juga bisa bersifat sebagai partikel. Nah, jadi cahaya ini membawa energinya ya dengan berpaket-paket ya, ada paket-paket partikel yang nanti partikel itulah yang akan menumbuk elektron pada logam ya. Di mana nanti partikel cahaya itu disebut dengan foton. Baik. Nah, jadi ketika foton cahayanya membawa energi sebesar 20.000 atau 10.000, itu tidak ada arus yang mengalir. Kenapa? Karena masing-masing foton tidak cukup energinya untuk melepaskan elektron. Nah, seharusnya kalau cahaya itu bersifat gelombang, ketika intensitasnya diperbanyak, seharusnya energinya bertambah. Ini tidak. Berarti energi cahaya itu terdistribusi dalam bentuk partikel-partikel ya. Nah, sehingga ketika energinya ditingkatkan dari nilai 20.000 itu jadi 20.001, seketika itu juga ada elektron yang lepas sehingga mengalir arus pada ampere meter. Nah, seperti itulah efek fotolistrik ya. Nah, sekarang kita coba bahas persamaannya. Jadi ceritanya tadi cahaya itu akan melepaskan elektron dari permukaan logam, sedangkan elektron itu baru bisa lepas kalau ada energi yang diserapnya ya. Energinya itu pasti didapat dari cahaya, sehingga kita bisa buat bahwa energi cahaya dilambangkan dengan E akan digunakan untuk melepaskan elektron, di mana energi minimal untuk melepaskan elektron dilambangkan dengan W0. Nah, supaya elektronnya bisa bergerak, maka energi cahaya itu harus berlebih daripada energi minimal yang diperlukan ya. Maka lebih energinya itulah yang akan digunakan elektron untuk bergerak, sehingga elektron itu memiliki energi kinetik ya. Nah, seperti ini persamaan bentuk energinya ya. Di mana kita bisa buat E itu adalah energi cahaya. Kemudian W0 adalah fungsi kerja istilahnya ya. Fungsi kerja yaitu energi minimal yang diperlukan untuk membebaskan elektron. Nah, energi cahaya sendiri itu nanti dirumuskan dengan partikel-partikel itu membawa energi sebesar H kali F ya. Di mana nanti H-nya itu adalah konstanta Planck. Konstanta Planck atau Planck yang nilainya sudah merupakan tetapan, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Baik. Nah, kita lanjutkan turunannya. Sedangkan fungsi kerja itu nilainya kita bisa lihat dari karakteristik cahaya yang dipakai tadi, yang dipengaruhi oleh frekuensi tadi, sehingga energi minimalnya itu kita bisa buat sama dengan H kali F0 ya. Di mana F0 nanti itu adalah frekuensi ambang. Kalau sesuai dengan yang kita contohkan tadi, itu adalah nilai yang 20.000 ini frekuensi ambang, frekuensi batasnya ya. Nah, makanya ditingkatkan sedikit saja sudah muncul efek fotolistriknya ya. Kita lanjutkan ditambah dengan EK atau energi kinetik elektron. Baik. Inilah bentuk persamaan dari kejadian efek fotolistrik. Sehingga kita bisa lihat soalnya, misalkan ada contoh soal seperti ini. Dalam fenomena efek fotolistrik, berkas foton itu maksudnya berkas cahaya, sesuai dengan cerita kita tadi,
dengan frekuensi F ya. Cahaya itu memiliki frekuensi F menyinari suatu plat logam. Nah, sesuai juga dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi ya. Di mana di permukaan logam itu ada partikel elektron ya. Berkas elektron berenergi tinggi dengan massa M dan muatan E yang lepas dari permukaan logam. Jadi ketika dia disinari foton, elektronnya lepas. Oke ya. Di mana elektron itu tadi punya massa M dan muatan Q-nya itu sama dengan E ya, sesuai dengan variabel yang disediakan oleh soal. Nah, elektron yang dilepaskan tadi dari permukaan logam bergerak melingkar dengan radius R dalam suatu daerah bermedan magnet. Jadi, kalau elektron bergerak dalam suatu daerah bermedan magnet, ya, bermedan magnet misalkan, maka elektron itu akan bergerak melingkar, ya. Jadi, elektronnya akan bergerak melingkar. Nah, kurang lebih seperti ini, sehingga jari-jari elektronnya itu dilambangkan dengan R ya. Dan medan magnet di kawasan tersebut dilambangkan dengan B. Jika H adalah konstanta Planck dan semua besaran dalam satuan SI, selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang. Berarti yang ditanyakan adalah selisih frekuensi foton, selisih berarti pengurangan ya, dengan frekuensi ambangnya berapa gitu ya, atau sama dengan apa gitu ya. Nah, kita coba bisa selesaikan persoalan ini dengan cara rumus yang sudah kita temukan tadi, yaitu HF sama dengan HF0 kurang atau tambah energi kinetik ya, rumus yang tadi sudah kita turunkan. Sehingga jadinya kita coba kerjakan HF sama dengan HF0 ditambah dengan EK. Nah, kita coba sesuaikan dengan yang ditanyakan sehingga kita geser ke kiri HF0-nya, sehingga HF kurang HF0 sama dengan energi kinetik, di mana energi kinetik itu rumusnya setengah mv kuadrat ya. Kita faktorkan H-nya, dalam kurung tinggal F kurang F0 sama dengan setengah mv kuadrat ya, sehingga kita dapatkan apa yang ditanya, yaitu F kurang F0 sama dengan mv kuadrat per dengan 2H. Baik, di sini kita belum dapat variabel V yang belum diketahui di soal. Maka kita coba cari substitusi dari variabel V, yaitu dari kejadian elektron yang bergerak dalam medan magnet membentuk lintasan melingkar, di mana jari-jarinya nanti akan sama dengan M kali V per dengan BQ ya, sehingga kita dapatkan V sama dengan kali silang BQR per dengan M ya, di mana Q yang diketahui di sini adalah dilambangkan dengan E, sehingga kita bisa buat B kali E kali R per dengan M. Nah, inilah substitusi dari kecepatannya tadi ya, sehingga kita bisa lanjutkan F kurang F0 sama dengan M dikalikan dengan V kuadrat, semuanya kena kuadrat tuh, B kuadrat E kuadrat kali R kuadrat per dengan M kuadrat per lagi dengan 2H ya. Kita bisa coret M-nya 1 ya, sehingga jadinya F kurang F0 sama dengan B kuadrat kali E kuadrat kali R kuadrat per dengan 2H kali M. Baik, inilah selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang logam tersebut. Sehingga kalau kita cocokkan dengan pilihan jawaban, jawabannya adalah yang E. Baik adik-adik, sekian penjelasan tentang efek fotolistrik. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung saja kalian sampaikan sehingga kakak bisa jelaskan lebih jauh lagi. Baik, tetap semangat belajarnya dan terus gunakan produk-produk dari Ruang Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.